Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Haikal, NPM 245 1242, kelas 2 IHMC. Saya akan mulai dari pendahuluan. Dalam era digital ini, saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat dan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia anak-anak. Salah satu bentuk hiburan digital yang paling digemari oleh anak-anak dari remaja adalah game online. Karena game online ini cukup terkenal untuk anak-anak remaja. Kan kita di game online ini kita bisa cari pekerjaan, apalah semua, dapat duit, dapat apa. Game online ini kini tidak hanya menjadi sasaran hiburan semata, tetapi juga telah menjadi bagian gaya hidup sebagian besar anak-anak di Indonesia. Kemudian akses melalui perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer menjadikan game online sangat mudah dijangkau oleh anak-anak dari berbagai kalangan sosial dan usia. Menurut laporannya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, sekitar 7% anak Indonesia yang memiliki akses internet menggunakan perangkatnya untuk bermain game online. Hal ini menunjukkan bahwa game online telah menjadi aktivitas yang sangat umum di kalangan anak-anak. Meskipun game online dapat memberikan manfaat tertentu seperti peningkatan kemampuan berpikir logis, refleks, dan kerja tim, terutama dalam game berbasis strategi dan kolaboratif. Berbagai penelitian juga menunjukkan sisi negatif yang diwaspadai. Dan juga dampak negatif dari game online, terutama jadi jika penggunaan dilakukan secara berlebihan dan tanpa penguasaan anak-anak yang terlalu sering bermain game online, cenderung mengalami gangguan dalam aspek psikologis seperti kecemasan, ketergantungan, addiction, hingga gejala depresi. Kus dan Griffiths 2012, tidak hanya itu, mereka juga mengalami kesulitan dan menjalin hubungan sosial secara itu kebanyakan jadi anak-anak tuh jadi introvert. Nggak ada teman, cuman teman game online gitu aja. Dan juga mereka mengalami kesulitan serta mengalami penurunan prestasi belajar akibat waktu belajar yang tergantikan oleh aktivitas bermain game. Dalam jangka panjang, kecenderungan terhadap game online dapat mengaruhi karakter dan kepribadian anak dalam proses tumbuh kembangnya. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena masih kurangnya pemahaman dari orang tua maupun masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari penggunaan game online pada anak. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang secara khusus mengatur penggunaan game online di Indonesia masih terbatas. Padahal di negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan waktu bermain game untuk anak-anak dan remaja guna melindungi mereka dari kecanduan game online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak game online terhadap perkembangan anak, serta memberikan rekomendasi bagi orang tua mendidik anaknya untuk tidak banyak bermain game online. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan, perlindungan anak, serta memberikan dasar yang kuat bagi upaya pengendalian dampak negatif. Hasil dan pembahasannya, dampak psikologis dan emosional studi oleh Kus dan Griffiths menunjukkan bahwa anak-anak yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari untuk bermain game online memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Game yang bersifat kompetitif dan penuh kekerasan juga dapat meningkatkan perilaku agresif pada anak. Di Indonesia, laporan di Komisi Anak di Indonesia tahun 2022 mencatatkan peningkatan kasus anak yang mengalami gangguan psikologis akibat kecanduan game. 2. Gangguan pada kemampuan sosial. Game online bersifat individual atau terbatas dari interaksi virtual dan mengurangi keterampilan komunikasi langsung. Anak-anak yang terlalu fokus bermain game cenderung menarik diri dari lingkungan sosial yang menurut Subrahmanyaman et al. 2002, interaksi tatap muka sangat penting dalam membentukkan empati dan kemampuan kerja sama anak. Penurunan prestasi akademik. Negatif antara durasi bermain game dengan performa akademik anak-anak. Anak yang bermain game lebih dari 15 jam per minggu menunjukkan penurunan nilai sekolah secara signifikan. Di Indonesia, hasil survei PISA Program for International Student Assessment tahun 2012 menunjukkan bahwa siswa yang sering bermain game memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang jarang bermain. Kesimpulan, game online ini memiliki 2 sisi sebagai hiburan dan sarana edukatif, namun juga berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi perkembangan anak bila tidak diawasi dengan baik. Ancaman ini meliputi gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, dan menurunnya kemampuan sosial.
peran aktif orang tua, pendidikan, serta kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi anak Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.